Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah membersihkan hati. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kita bahwa dari hati yang ada di dalam tubuh kita selalu timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, bahkan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kejahatan itu sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi sudah ada lebih dahulu dalam hati manusia. Bahkan bisa dikatakan dosa atau kejahatan itu adalah buah dari hati yang jahat. Menjadi murid dan saksi Kristus zaman ini bukanlah terutama mengetahui dan mengatakan bahwa yang dia perbuat salah, sedangkan yang saya perbuat benar, tetapi terutama untuk menghidupkan dalam diri sendiri dan lingkungan tempat kerja kita atau keluarga kita sendiri kebenaran yang kita terima dari sabda Tuhan. Tuhan telah meletakkan di hati kita dasar kebenaran yang kuat, yakni Yesus Kristus. Dan jika Kristus ada di dasar hati kita, sebenarnya pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, bahkan hawa nafsu, atau iri hati, hujat, kesombongan, bahkan kebebalan tidak merasuk lagi dalam hati kita dan tindakan sehari-hari kita.
Hal ini dikarenakan di dalam Yesus Kristus selalu ada kebenaran, kejujuran, ketulusan, keramahan dan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan sendiri. Kita diajak untuk menjadi manusia yang baik di hadapan Tuhan dan mampu menjadi saksinya yang melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi sesama dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, hati kita harus selalu dibersihkan supaya apa yang keluar dari dalam hati itu dipenuhi dengan sesuatu yang halal, bukan yang menjijikan. Setiap hari mungkin kita rajin membersihkan muka dan badan dengan facial atau luluran. Akan tetapi kadang kita lupa membersihkan hati kita. Membersihkan hati tidak perlu pembersih muka atau krim facial dan luluran yang membutuhkan biaya. Untuk membersihkan hati hanya diperlukan keterbukaan kepada Allah, kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan kerahimannya, dan pertobatan serta doa yang menjadi perekatnya. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Bukalah mata hati kami di awal hari yang baru ini, dan mampukanlah setiap kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu yang agung, agar kami bisa memuji dan memuliakan Dikau melalui pekerjaan dan pelayanan, serta tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami di hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami, dan kami sungguh-sungguh mau bertobat dengan rendah hati. Bukalah hati kami agar kami siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam setiap hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh keluarga kita dan juga aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.